Puji Tuhan. Selamat pagi, shalom Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Masih kasih tos kanan kiri, katakan Tuhan kita luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan, haleluya. Mari kita sama-sama masuk hadirat Tuhan. Kita bawa hidup kita, hati dan pikiran kita. Memberi yang terbaik buat Tuhan, lebih dekat sama Tuhan. Kita percaya segala pergumulan kita saat kita menyembah Tuhan hadir. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Haleluya. Katakan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta, hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Sama-sama katakan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Katakan, hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku. Kekasih hatiku, Engkaulah hidupku segalanya. Pujaanku selama-lamanya. Hati yang menyembah, hati yang melekat padamu Yesusku. Kekasih hatiku, Engkaulah hidup segalanya bagiku. Menyembah-Mu. Mari sorak-sorai yang meriah buat Tuhan Yesus Kristus. Kami datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Nyanyikan dengan rasa cinta pada Tuhan. Amin. Kepadamu yang menarikku dekat padamu. Ku datang Tuhan, ku datang Tuhan, temukan wajah-Mu dengan hati tulus. Hanya rasa cinta kepadamu yang menarikku dekat padamu. Hati yang menyembah, hati yang padamu Tuhan Yesusku. Kekasih, Engkaulah hati yang menyembah, hati yang menyembah. Oh Yesusku, Engkau pujaanku. Katakan sekali lagi, hati yang menyembah.
Kaulah hidupku, segalanya baik. Selama-lamanya ku mau menyembahmu. Kami percaya mujizat-Mu, kami percaya Engkau dekat dengan kami. Segala hormat pengagungan hanya bagi-Mu Tuhan. Aku punya Tuhan yang telah berjanji menggenapi imanku bersepakat. Ku punya, amin, kemenangan darimu. Mari angkat tanganmu bersama, katakan bagi Dia. Aku punya
besar yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Sekali lagi angkat pujian bagi Tuhan. Aku punya besar yang telah berjanji. Mari angkat tanganmu. Imanku bersepakat, percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan imanku bersepakat, imanku percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan dan sekali lagi dengan imanmu katakan, imanku percaya kuasanya, ku terima sekarang kemenangan darimu. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Kami percaya Engkau dekat dengan kami dan kuasa-Mu menjadi hak kami. Di dalam nama Yesus yang percaya bersama-sama berkata, tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita Yesus. Haleluya. Tiada terukur besar kasih setia Tuhan. Oh. Semua memuji Tuhan. Tiada terukur besar, panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi. Jauh tinggi mengatasi langit, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu besar, oh oh oh, kasih setia selamanya. Katakan bersama, hatiku, hatiku bersyukur, jiwaku memuji, mulutku pun bersorak. Yesus ajaib, takkan berhenti. Namamu tiada terukur besar. Haleluya. Panjang dan lebarnya melebihi lautan. Oh. Jauh tinggi, dalamnya tak dapat ku selami. Kasih setiamu selamanya. Katakan bersama, kasih setiamu besar, kasih setiamu besar selamanya. Hatiku, hatiku, jiwaku, mulutku pun bersorak. Oh, besar anugerahmu. Amin. Takkan berhenti ku memuji namamu. Hatiku, cepat. Hatiku, oh. Mulutku, mulutku memuji Engkau. Ajaib besar kasih setiamu Tuhan. Takkan berhenti ku memuji namamu. Tiada terukur besar, tiada terukur besar. Ya.
panjang dan lebar, panjang dan lebarnya melebihi lautan. Jauh, jauh tinggi mengatasi langit, jalannya tak dapat disebut. Kasih setiamu besar, hanya kasih setiamu besar selamanya. Katakan kasih setiamu, kasih setiamu besar selamanya. Kasih setiamu besar selamanya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita, Yesus. Kasih tos kanan kiri, katakan Dia dekat denganmu. Haleluya. Amin. Ajarku berdiam dekat dengan Tuhan. Ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Di sana kau menanti, amin, tuh bawaku lagi bersekutu dengan kau, damai yang sejati. Katakan sama-sama, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku akan kekal, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam ajarku berdiam dekat di hatimu, di saat ku berpaling temukan cintamu. Hey! Di sana kau menanti, tuh bawaku lagi bersekutu dalam, amin. Sama-sama katakan hey. Kali lagi inilah hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu, dan nafasku menciptakan kasihmu. Ajarku berdiam di hatimu. Coba Tuhan katakan hidupku hanyalah untukmu, segenap hati kami, haleluya, akan kebaikanmu, dan nafasmu menceritakan kasihmu. Ajarku berdiam dekat Dia. Sekali lagi jemaat Tuhan, hidupku hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Oh, dan nafasku
menceritakan kasih Tuhan. Amin. Ajarku berdiam dekat di hatimu. Sekali lagi, sama-sama. Hanyalah untukmu, segenap hatiku kagum akan kebaikanmu. Dan nafasku menceritakan kasih-Mu Tuhan. Segenap hati di hatiku. Ajarku berdiam, ajarku berdiam di hatimu. Ajarku berdiam, diam dekat. Amin. Terpujilah nama-Mu. Tepuk tangan yang meriah yang dahsyat buat Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Puji Tuhan. Boleh saya undang semuanya sama-sama berdiri lagi Bapak Ibu Saudara, karena kita mau deklarasi doa. Mari saudara kita siapkan hati, kita sama-sama ucapkan setiap kata yang ada dalam teks deklarasi doa sebagai doa kita untuk bangsa kita Indonesia. Amin saudara ya. Tapi saudara, sebelum kita masuk ke deklarasi doa, teman-teman multimedia bisa menyiapkan terlebih dahulu. Saya mau kasih info dulu kepada Bapak Ibu Saudara bahwa hari ini Bapak Gembala sedang ada kepentingan di luar. Jadi beliau tidak bisa hadir di ibadah raya 1 dan 2. Kemungkinan nanti ibadah raya 3 nanti hadir bersama-sama dengan kita ibadah di tempat ini. Tetap dukung dalam doa Bapak Gembala dan Ibu Gembala kita ya Bapak Ibu Saudara ya. Baik, kita akan sama-sama mengucapkan deklarasi doa untuk Indonesia dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Deklarasi doa untuk Indonesia. Dengan otoritas yang kami terima dari Tuhan Yesus, hari ini kami deklarasikan setiap kata negatif yang diucapkan kepada bangsa kami, setiap kutuk dari generasi ke generasi dipatahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa darah Tuhan Yesus melindungi kota Surabaya dan Indonesia, sehingga tidak ada kekacauan dan kecurangan baik sebelum, pada saat, dan setelah pemilu 2024. Kami percaya Tuhan akan memilihkan pemimpin yang baik untuk bangsa kami. Kuasa darah Tuhan Yesus juga melindungi keluarga kami, tempat usaha, dan seluruh milik kami. Segala hal yang anarkis, yang jahat, kabar bohong, dibungkam dan dibatalkan. Segala roh-roh jahat yang menyulut api kemarahan, membawa maut dan kekerasan, diikat, dipatahkan, dan dibuang ke jurang maut. Surabaya dan Indonesia aman, tenang dan damai sejahtera, karena Tuhan Yesus Kristus yang memegang kendali atas segala sesuatu. Roh Tuhan berkuasa, di bawah kepak sayapnya Ia akan meluputkan bangsa kami dari segala mara bahaya, bencana alam dan malapetaka. Ada perlindungan untuk Presiden Jokowi dan seluruh jajaran pemerintahan dari pusat sampai daerah. Tuhan akan memberi mereka hikmat untuk mengambil keputusan yang tepat sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus turut bekerja mendatangkan kebaikan atas bangsa kami, ada pembalikan keadaan, kekecewaan, luka dan kesalahan masa lalu sudah berakhir. Hari yang baru telah tiba dan kemuliaan Tuhan Yesus telah terbit atas bangsa kami. Bangsa kami akan jadi bangsa yang makmur dan jadi berkat untuk bangsa-bangsa lainnya. Tuhan Yesus memberkati Indonesia. Kami percaya semua yang kami deklarasikan terjadi, digenapi, dan dimeteraikan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin, ya amin. Tepuk tangan yang keras untuk Tuhan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengarkan beberapa kabar baik, saya ingin menyampaikan ada satu pengumuman yang spesial buat kita semua Bapak Ibu Saudara. Teman-teman multimedia bisa disiapkan PowerPoint-nya. Saudara, saya ingin sampaikan ini ada satu acara atau saya bisa bilang ini satu Bible Study. Ya, kita belajar Alkitab yang diselenggarakan oleh Rayon 2 Bandung. Ya Bapak Ibu Saudara, namanya adalah KOM. KOM ini kepanjangan dari kehidupan orientasi melayani. Jadi ini pada dasarnya kita akan belajar tentang Alkitab, tentang melayani juga tentunya saudara ya, tentang Bible Study.
Dan saudara, kita akan mulai kelas ini tanggal 24 Januari 2024. Kalau di poster memang tulisannya 17 Januari, tidak usah dihiraukan, tidak apa-apa saudara. Kita mulai tanggal 24 Januari 2024 yang artinya Rabu besok. Rabu minggu depan nih, Rabu besok ini. Jam setengah 7 malam. Jam setengah 7 malam via Zoom Bapak Ibu Saudara. Via Zoom sekali lagi, melalui Zoom. Jadi ini kelasnya secara online, saudara bisa ikuti dari manapun, di jalan bisa, di mobil bisa, atau dimanapun saudara ada, saudara bisa ikuti. Dan kelas ini gratis, ya. Kelas ini gratis Bapak Ibu Saudara. Diajarkan secara Zoom dan dulu ini diadakan secara 28 kali pertemuan. Tapi khusus untuk tahun ini diadakan 14 kali. Jadi selama hari Rabu, selalu hari Rabu saudara ya. Rabu minggu depan, Rabu minggu depannya lagi dan seterusnya. Jam setengah 7 malam via Zoom. Jadi di satu kali Zoom itu akan bahas 2 materi. Dan saya ingin mengajak kita semua untuk ikut hadir, ikut di kelas ini Bapak Ibu Saudara. Supaya kita semakin tajam pengetahuannya dan juga semakin tajam imannya. Kita punya banyak pengetahuan, punya banyak pengalaman bersama Tuhan juga tentunya. Untuk mengikuti kelas ini, Bapak Ibu Saudara nanti setelah ibadah raya pertama, saudara bisa turun ke bawah, temui Pak Israel di bawah ya Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa daftar kepada beliau untuk bisa ikuti kelas ini. Dan kelas ini pendaftaran terakhirnya hari Selasa tanggal 23 Januari 2024. Segera daftar, gratis Bapak Ibu Saudara ya, dan pasti berguna buat kita juga. Kalau saudara mau ikut, saudara perlu beli 1 buku. Next slide, bukunya adalah COM 100, COM 100, The Sticker, Mengenal Allah dan Tinggal di Dalam Kristus. Ini bukunya tersedia hanya secara online ya Bapak Ibu Saudara ya. Yang kami temukan ada di Tokopedia, tokonya saudara bisa lihat juga di depan itu Areopagus, itu dari Jakarta. Saudara silakan beli. Kalau misalnya saudara kesulitan, saya nggak biasa pakai Tokopedia, saya nggak tahu bagaimana caranya transaksi melalui Tokopedia. Saudara nanti daftar, saudara bilang ke Pak Israel tolong bantu saya untuk belikan bukunya. Tapi saudara harus bayar dulu ke Pak Israel ya, jangan Pak Israel yang bayarin, oke? Saudara harus bayar dulu ke Pak Israel 50.000, hanya 50.000. Saudara bisa kasih tahu Pak Israel, nanti kami akan bantu saudara untuk belikan. Sebisa mungkin, sesegera mungkin ya saudara, karena ini barangnya dari Jakarta, jadi perlu waktu untuk pengiriman ya. Dan saudara yang kasih Tuhan, hanya 50.000, kalau saudara mungkin lebih suka bentuknya PDF melalui handphone, saya juga sudah lihat di tokonya, mereka menyediakan PDF-nya dari handphone. Jadi saudara dikirimkan filenya di handphone, jadi saudara bisa lihatnya lewat handphone. Kalau saudara tidak biasa lihat lewat handphone, saudara bisa beli bukunya. Oke, harganya murah sekali, hanya 50.000 dan saya harap kita semua bisa ikut, kita bisa sama-sama hadir di Zoom dan saudara-saudara bisa daftar terlebih dahulu. Jadi kalau biasanya setiap hari Rabu kita ada KTB online, kita alihkan dulu ke ini, COM dulu Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kita sama-sama fokus di Bible Study, COM ini yang hanya cuma 14 kali pertemuan dan gratis juga ya. Baik, itu saja pengumuman dari saya, kita akan dengarkan beberapa kabar baik. Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu. Selamat pagi juga jemaat yang mengikuti ibadah secara online. Salam KKMD, kami kian makmur di sini. Amin, ya amin. Hari ini Junior Church akan beribadah di Ruko D11. Anak-anak JJ dipersilakan ke Ruko D11 setelah kabar baik disampaikan. Bagi jemaat yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, Rehobot rumah bagi semua orang. Amin. Firman Tuhan pagi hari ini akan disampaikan PDP Joy Hervian. Selamat melayani, Tuhan Yesus memberkati. Rehobot Women's Ministry untuk hari Jumat tanggal 26 Januari dimulai pukul 10 pagi dengan pembicara Bapak Gembala Pastor Lucky Ervian mengundang kaum wanita untuk mengikuti ibadah RWM di tempat ini. Ibadah Raya GIBI Rehobot Jemur Andayani hari Minggu tanggal 28 Januari pukul 9.30 pagi dengan pembicara Pastor Salomo D. Ibadah Raya Rehobot Pusat hari Minggu tanggal 28 Januari, ibadah raya pertama pukul 7 pagi dengan pembicara Pastor Putut Petra. Ibadah raya kedua pukul 9 pagi dengan pembicara Dr. Hans Tandra.
ibadah raya ketiga pukul 5 sore dengan pembicara Pastor Haryanto dari Jombang. Ibadah juga disiarkan secara online melalui YouTube GBI Rehoboth Surabaya. Hari ini ada 2 kali persembahan, yaitu persembahan rutin dan juga persembahan diakonia yang dapat dilakukan dengan cara scan QR Code yang tertera di layar monitor dengan menggunakan semua aplikasi pembayaran atau dengan memakai amplop persembahan yang sudah disediakan dan para diakonos akan melayani Bapak, Ibu, dan Saudara. Saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita siapkan hati mendengar firman Tuhan. Terima kasih. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata kau pun menunggu. Amin. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Memandang wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Mari sama-sama kita panggil berdiri. Dekat padamu, itu rinduku. Setiap kata, setiap kataku, kau pun menunggu. Amin. Tak kusangka ku temukan satu kasih yang abadi. Kini ku datang dan ku bawa hidupku. Wajahmu, mengikuti kebaikanmu, mengejar dalam hidup kami. Sembahku, menyatakan kebesaranmu. Haleluya. Memandang wajah-Mu Tuhan Yesus. Mari angkat tanganmu, katakan bersama.
Angkat suaramu, hatimu, hidupmu. Haleluya. Hadirmu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaranmu, mengejar hadirmu dalam hidupku. Mari sembah Tuhan, kami rindukan, kami sembah. Engkau ada di tempat ini Tuhan. Bawa hidupmu, bawa persembahanmu yang terbaik. Haleluya. Kami sembah kadasnya. Kami mengharapkan kehadiran-Mu di tempat ini Tuhan. Kami sembah. Tuhan Yesus, terima kasih buat segalanya. Haleluya. Suaramu sembah, sembah nama Dia. Haleluya. Memandang wajah-Mu, mengikuti kebaikan-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Membawa sembahku, menyatakan kebesaran-Mu, mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Memandang wajah-Mu, mengikuti. Mari sembah Tuhan lebih lagi Bapak Ibu Saudara. Mengejar, mari kejar hadirnya Tuhan. Oh,
hadir-Mu dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Mengejar hadir-Mu dalam hidupku. Sekali lagi, mengejar hadir-Mu. Mengejar hadir-Mu dalam hidup. Mari kita beri tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Amin ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Terima kasih karena Tuhan sudah menyertai kami sepanjang malam, waktu kami istirahat, waktu kami tidur. Tuhan sertai kami. Pagi hari ini kami bangun dengan tubuh yang sehat. Itu semua karena anugerah Tuhan yang besar dalam hidup kami. Itu semua karena Tuhan masih mau memberi kami kesempatan sekali lagi untuk bisa datang ibadah di tempat ini secara onsite maupun online. Untuk bisa kembali menikmati berkat-berkat Tuhan, menikmati perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan Yesus. Artinya hari ini Tuhan kami punya satu kesempatan untuk sekali lagi melekat kepada Engkau Tuhan. Pagi hari ini kami mau ambil waktu, kami mau serahkan waktu kami untuk mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan. Kami mohon biar kiranya ada hikmat yang Tuhan berikan buat setiap kami. Roh Tuhan yang berkuasa di tempat ini, Roh Tuhan yang memerintah di dalam hati setiap kami Tuhan. Engkau yang jamah hati kami ketika kami dengarkan firman Tuhan. Engkau yang buka hati kami Tuhan Yesus, kami buka telinga kami dan juga hati kami selebar-lebarnya untuk firman Tuhan bekerja dalam hidup kami. Dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus ketika kami dengarkan firman Tuhan mulai bekerja dalam hidup kami, yang sakit mulai disembuhkan, yang beban berat mulai dilegakan oleh Tuhan, yang mengalami jalan buntu, yang mengalami pintu tertutup, Tuhan mulai bukakan satu demi satu, Tuhan mulai tuntun langkah kami, dan kami mau berbalik kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya Engkau kuduskan, sucikan setiap kami, sucikan hati kami, hidup kami ya Tuhan Yesus, supaya kami layak untuk bertemu dengan Engkau, muka dengan muka, duduk di bawah kaki-Mu, mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kuduskan tempat ini, kuduskan hati kami. Dalam nama Yesus, kami siap belajar firman Tuhan. Yang siap belajar firman Tuhan sama-sama katakan, amin, haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, shalom. Selamat pagi, kok lemes Bapak Ibu Saudara ya, boleh sekali lagi ya, shalom. Puji Tuhan, semangat ya, tetap bersuka cita ya Saudara ya, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, amin ya. Baik Bapak Ibu Saudara, mari siapkan Alkitab, siapkan catatan Bapak Ibu Saudara, kita akan kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita juga akan masih tetap membahas tema bulanan kita, yaitu hati yang melekat. Hati yang melekat, dan tentu di sini melekat hanya kepada Tuhan. Setuju Saudara? Dan Saudara yang kasih Tuhan, hari ini saya mau bagikan firman Tuhan, saya mau bagikan khotbah saya yang saya beri judul Gaya Hidup Melekat Seperti Yesus. Jadi hari ini kita mau belajar dari satu pribadi, satu sosok. Sosok itu bukan manusia biasa, dia manusia luar biasa, sekaligus dia juga tuh Allah sejati yang namanya adalah Yesus. Gaya hidup melekat seperti Yesus, dan kita sama-sama buka dari Yohanes pasal yang ke-10. Yohanes pasal yang ke-10. Mari kita buka sama-sama Saudara. Sambil Saudara buka, izinkan saya bertanya, Saudara masih ikut puasa Daniel? Ada yang mulai senyum-senyum, merasa bersalah Saudara ya? Oh enggak Saudara ya. Saya juga masih ikut puasa Daniel. Cukup struggle ternyata ya, wah ternyata memang daging ayam itu enak Saudara. Oke, mari kita masuk lagi Saudara di firman Tuhan. Yohanes 10, Saudara bisa buka, kita akan lihat sama-sama di sana. Tapi Saudara, saya mau kasih pembukaannya dulu seperti ini, openingnya dulu seperti ini. Saudara, kalau di dunia ini ada tokoh, ada sosok yang bisa diidolakan, yang bisa jadi panutan, yang bisa jadi contoh, seharusnya Yesus Kristus itu masuk dalam list itu. Saudara setuju nggak dengan statement itu? Saudara setuju nggak dengan kalimat saya? Seharusnya kalau ada tokoh panutan di dunia ini, ada tokoh yang jadi contoh di dunia ini, harusnya Yesus Kristus masuk di dalam list itu. Bahkan dia bukan hanya masuk dalam list itu, dia harus jadi nomor 1 dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Amin Saudara ya. Dan Saudara, Yesus dia datang ke dunia sebagai manusia. Dia pakai casing manusia. Seperti kita hari ini, manusia biasa. Tapi dia juga punya natur, dia punya sifat alami yaitu Tuhan, Allah sejati. Itulah mengapa dia masih bisa buat mujizat walaupun dia manusia.
dalam bentuk manusia, saudara. Dan Yesus memegang satu fakta yang luar biasa, dia manusia sejati, dia Allah sejati. Sepanjang pelayanan Tuhan Yesus, saudara, di muka bumi, kalau saudara baca kitab Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, saudara akan temukan banyak sekali Yesus itu berkata demikian, aku melakukan kehendak Bapa-Ku, apapun yang aku lakukan sesuai dengan hati Bapa, kehendak Bapa dan seterusnya. Kira-kira atau kurang lebih kata-katanya seperti itu. Jadi hidup Yesus, saudara perhatikan, jadi hidupnya Tuhan Yesus semasa di bumi sebagai manusia, hidupnya tidak pernah jauh dari Bapa di sorga. Hidupnya, hatinya tidak pernah jauh dari Allah Bapa di sorga. Sisi manusianya Yesus tidak pernah jauh dari Allah. Mungkin ada yang bertanya demikian, saya juga pernah bertanya demikian. Ya tapi kan Yesus Tuhan, tapi kan Yesus Allah. Dia aja bisa bikin mujizat, dia aja bisa jalan di atas air. Dia aja bisa bikin air jadi anggur. Ya, dia Tuhan, dia bisa lah, memang harus begitu. Saudara, tapi jangan lupa loh, jangan lupa, perhatikan. Ini satu pelajaran yang harus kita terus ingat, karena ini juga termasuk salah satu doktrin Kristen, agama Kristen, di mana kita percaya Yesus itu adalah Tuhan. Saudara percaya itu? Yesus itu Tuhan, amin. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, dia pakai jubah manusia. Sama seperti kita hari ini. Dia jadi manusia. Jadi dia bisa lapar seperti kita, dia bisa ngantuk seperti kita, dia bisa lelah seperti kita sewaktu semasa hidup Yesus di bumi. Tapi saudara, di dalam kitab Injil kita juga membaca Yesus itu telah menunjukkan bahwa ini loh, harusnya hidupnya orang Kristen itu kayak gini loh. Harusnya hidup orang Kristen itu nggak bisa diukur dengan saudara berapa kali melayani di gereja. Harusnya hidup orang Kristen itu tidak bisa diukur dengan seberapa banyak saudara memberi persembahan dalam satu hari Minggu. Sebenarnya kehidupan orang Kristen yang sejati tidak bisa diukur dengan seberapa banyak saudara bilang shalom, Tuhan Yesus memberkati, dan khusus jemaat Rehoboth, saudara bilang salam KKMD. Saudara, kehidupan orang Kristen sejati tidak bisa diukur dengan hal-hal itu. Tapi kehidupan orang Kristen yang sejati, yang percaya pada Tuhan Yesus, perhatikan, hanya bisa diukur dengan hati yang melekat kepada Bapa di sorga. Saya ulangi kembali, supaya kita betul-betul mengerti dan kita betul-betul mengerti sekali tentang gaya hidup melekat seperti Yesus. Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan, hei orang Kristen sejati itu persembahannya harus beberapa digit. Hei orang Kristen yang sejati itu kalau khotbah harus teriak-teriak. Orang Kristen sejati itu harus ngomong shalom setiap hari. Tidak, tapi orang Kristen yang sejati itu hanya bisa diukur dengan gaya hidup yang melekat hanya kepada Allah, hanya kepada Tuhan. Dan Yesus bilang gini, Yohanes 10 ayat 30, sebelumnya, slide sebelumnya, aku dan Bapa adalah satu. Aku dan Bapa adalah satu. Katakan sama-sama, aku dan Bapa adalah satu. 1, 2, 3. Aku dan Bapa adalah satu. Dan ayat ini kita mau pegang dalam hidup kita, bukan hanya untuk hari ini, tapi dalam hidup kita, mari kita jadi satu dengan Bapa di sorga. Mengerti kehendak Tuhan, mengerti kehendak Allah, mengerti hatinya, mengerti rencananya, mengerti apa yang Dia inginkan dalam hidup kita. Dan saya berdoa, saya percaya 2 minggu kemarin yang lalu Pak Gembala juga menyampaikan kalau kita ini melekat sama Tuhan, ada berkat-berkat khusus yang diberikan Tuhan buat kita. Percayalah itu. Amin. Saudara, hari ini kita mau belajar dari Yohanes 10, salah satu pasal yang terkenal. Kalau saudara lihat di perikopnya saja sudah terkenal, gembala yang baik. Gembala yang baik itu siapa? Yesus Kristus. Dia gembala yang baik. Dia Tuhan yang baik, dia gembala yang baik. Saudara, kita sering bicara tentang gembala yang baik itu Yesus itu gembala yang baik dan seterusnya. Tapi saudara, kalau kita baca lebih dalam lagi, dan hari ini kita akan lakukan itu, kita akan temukan ternyata Yesus itu jadi gembala yang baik. Itu juga di belakangnya dia hidup menyatu dengan Bapa. Tidak jauh dari kehendak Bapa. Saudara, dan mari kita beriman ketika kita hidup jadi satu dengan Bapa di sorga, hidup satu dengan Allah kita yang kita sembah dalam nama Yesus, berkat-berkat pasti dicurahkan buat kita pasti disediakan oleh Tuhan, dan bukan hanya jasmani loh, tapi rohani juga pasti diberikan oleh Tuhan.
Amin ya, amin ya. Baik, kita hari ini mau belajar saudara. Mengapa perlu memiliki gaya hidup melekat seperti Yesus dengan Bapa? Next slide. Pentingnya gaya hidup melekat. Pentingnya saudara dan saya secara pribadi, masing-masing dari kita hidup melekat dengan Allah. Hidup melekat dengan Tuhan. Saudara siap? Saudara siap belajar lebih lagi, amin? Baik saudara, ada dua alasan atau dua poin yang ingin saya bagikan. Supaya yang pertama, hidup kita dikuasai oleh Allah saja. Ulangi sama-sama dengan saya, hidup dikuasai Allah. 1, 2, 3. Hidup dikuasai Allah. Yang lantai 3, katakan sama-sama hidup dikuasai Allah. 1, 2, 3. Hidup dikuasai Allah. Puji Tuhan. Yohanes 10 ayat 28 sampai yang ke-29. Kita buka bersama-sama saudara. Yohanes 10 ayat yang ke-28 sampai yang ke-29. Dan di sini Tuhan Yesus masih tetap mengajarkan atau kelanjutannya dari gembala yang baik. Yesus bilang gini, aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya. Dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar dari siapapun. Dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Yang percaya boleh katakan amin? Amin. Saudara yang kasih Tuhan, di ayat ini Yesus itu baru saja mengajarkan tentang gembala yang baik. Dan dia sedang mengajarkan dirinya sendiri. Aku gembala yang baik, aku gembala yang baik. Dan kita adalah dombanya. Kalau saudara pernah baca pasal ini, saudara pasti akan familiar dengan pengajarannya Yesus yang bilang gini, ada pencuri dan perampok. Pencuri dan atau perampok tugasnya ngapain? Membunuh, mencuri, dan membinasakan. Tapi aku datang untuk memberi kehidupan yang kekal, hidup yang kekal bersama dengan dia Bapak Ibu Saudara. Yohanes 10 ayat 10, kalau saudara baca di monitor, saya sudah taruh di situ. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang, Yesus datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dengan berlimpah-limpah. Wow, puji Tuhan. Saya berdoa biar itu terjadi buat kita yang percaya pada Dia dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Saudara, tapi di sisi lain, kalau kita baca di sini, artinya begini, ada kemungkinan domba-dombanya yaitu kita, orang-orang Kristen yang percaya pada Dia, ada kemungkinan kita digoda oleh pencuri loh. Kita dihasut oleh pencuri loh Bapak Ibu Saudara. Ada kemungkinan pencuri itu datang diam-diam berusaha mencuri saudara secara rohani, membunuh saudara secara rohani, dan membinasakan kehidupan rohani saudara. Jadi ada kemungkinan yang sangat besar supaya saudara diganggu oleh pencuri, oleh perampok, yaitu iblis, Bapak Ibu Saudara. Dan tujuannya ngapain? Hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara yang kasih Tuhan, iblis bisa saja berusaha mencuri waktu saudara, yang harusnya saudara bisa pakai untuk berdoa mungkin, yang seharusnya saudara bisa pakai untuk bersekutu dengan Tuhan, memuji Tuhan di kamar, di mobil, atau dimanapun. Tapi iblis bisa pakai waktu itu untuk saudara bisa lakukan kesibukan saudara, bisa lakukan apapun yang saudara inginkan, dan walaupun itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Iblis bisa saja saudara membunuh iman saudara, membunuh semangat saudara. Saudara mungkin hari-hari ini sedang berharap akan sesuatu, tahun ini sedang berharap akan sesuatu. Lalu ada suara yang berkata, kamu gak mungkin dapat, kamu gak mungkin bisa. Itu suara iblis berusaha membunuh saudara, berusaha membinasakan kehidupan rohani saudara. Saudara, itu kerjaannya iblis, itu tugasnya iblis. Dia hanya berusaha mencuri, membunuh, dan membinasakan. Namun saya mau kasih kabar baik buat kita semua. Karena ayat tadi, Yesus tidak hanya berkata tentang pencuri dan perampok, tapi Yesus bilang gini, aku datang. Aku datang untuk memberi hidup. Jadi kalau ada perampok dan pencuri yang berusaha datang kepada saudara, artinya juga ada kemungkinan Yesus itu juga datang kepada saudara dan memberi hidup yang melimpah-limpah buat saudara. Saudara, jadi kehidupan manusia sekarang punya dua kemungkinan. Saudara dan saya punya dua kemungkinan hari ini. Kemungkinan yang pertama, hidup saudara ada di tangan Bapa. Kemungkinan yang kedua, hidup saudara ada di tangan iblis, di tangan pencuri. Dua kemungkinan saja. Dan Yesus memberi kepastian. Tadi kita baca di ayat ke-28-29.
kalau hidup kita ada di tangannya, di tangan Bapa, karena Yesus dan Bapa jadi satu, tidak akan ada satu orang pun yang mampu merebut kita dari tangan Bapa. Dan tidak akan binasa. Alkitab berkata demikian. Saudara silakan baca lagi. Di situ ada kata merebut, saudara. Ada kata merebut. Di sini punya pengertian yang lain yaitu mencuri. Katakan sama-sama mencuri. 1, 2, 3. Mencuri. Katakan sekali lagi merampas. 1, 2, 3. Merampas. Saudara izinkan saya bertanya buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan mohon kalau saudara mau jawab dengan teriakan boleh atau anggung-anggung juga nggak apa-apa, tidak masalah. Mengapa sesuatu itu bisa dicuri? Kok bisa? Misalnya saya punya HP saja, saya keluarkan HP saya. Kok bisa HP saya ini bisa dicuri sama seseorang? Kok bisa? Kurang perhatian. Betul ya? Kurang jaga-jaga. Betul ya? Kita akhirnya memberi kesempatan buat pencuri untuk mengambil HP kita. Kita kurang jaga-jaga, kurang menjaga dengan baik, kita kurang perhatian dengan apa yang kita miliki. Saudara yang kasih Tuhan, sama dengan kehidupan rohani kita sebenarnya. Sama dengan kehidupan rohani kita sebenarnya. Mengapa sukacita saudara hilang? Mengapa damai sejahtera saudara dari Tuhan bisa hilang? Mengapa saudara malas untuk misalnya beribadah, malas untuk baca Alkitab, malas untuk memuji Tuhan, malas untuk bersekutu dengan orang-orang yang seiman dengan kita, saudara-saudara kita di tempat ini. Mengapa? Karena mungkin kita kurang jaga hidup kita. Karena mungkin kita tidak terlalu memperhatikan hidup kita, sehingga apa akhirnya pencuri atau perampok itu mencuri dengan diam-diam. Dan akhirnya apa? Kita binasa, sukacita kita hilang, semangat kita hilang, gairah kita dengan Tuhan hilang, kita tidak lagi semangat buat Tuhan, males-malesan ibadah, tidak mau dengarkan firman Tuhan, apalagi nggak percaya dengan Tuhan. Itu semua karena kita secara tidak sadar kita dirampok oleh iblis, dicuri rohaninya oleh iblis. Saudara, tapi kita bisa buat iblis tidak mencuri lagi. Kita bisa buat iblis itu nggak mencuri lagi. Kita bisa buat iblis itu tidak mencuri rohaninya jemaat Rehoboth di tempat ini. Kita bisa buat iblis berhenti mencuri dari jemaat Rehoboth di tempat ini. Caranya gimana? Harus ada di tangan yang jauh lebih berkuasa dari tangan iblis, yaitu tangan Bapa. Kita bisa buat iblis berhenti, kita bisa buat iblis kabur ketakutan hanya dengan kita hidup dalam hadirat Tuhan. Tidak ada cara lain lagi, Bapak Ibu Saudara. Tapi masalahnya, sebelum kita poin yang kedua, masalahnya begini, kita yang sering kabur dari tangan Tuhan. Betul atau betul? Ayo. Kita yang sering kabur atau lari dari hadirat Tuhan. Kita yang sering lari dari jalannya Tuhan. Kita kayak Yunus. Yunus sudah direncanakan oleh Tuhan pergi ke Niniwe, dia ngapain? Kabur. Kita sering lari dari Tuhan. Kita sering kabur dari Tuhan. Alasannya apa? Ikut Tuhan itu susah. Orang lain loh, gak ikut Tuhan bisa kaya, rumahnya banyak, mobilnya banyak. Aku ikut Tuhan 20 tahun ngapain? Cuma di sini, gak punya apa-apa. Ikut Tuhan itu susah, melayani itu susah, harus selalu mengampuni. Kalau gak disalami ya wis gak apa-apa. Gak bisa, aku harus mata ganti mata, tangan ganti tangan. Aku gak bisa, tabur tua itu harus ada, hukum karma itu harus ada. Kita sering lari dari Tuhan, alasannya itu. Alasannya yang lain masih banyak saudara. Kita sering lakukan hal-hal itu. Sehingga apa? Iblis dengan mudah mencuri atau merampok rohani kita. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, pastikan hidup kita masing-masing ada di tangan Bapa. Jangan lari dari Tuhan, jangan nakal. Jangan nakal. Toleh kanan kiri depan belakang bilang jangan nakal ya. Jangan nakal. Jangan nakal, jangan jadi jemaat yang nakal, jangan jadi umat yang nakal, jangan jadi pengikut Yesus yang nakal. Jangan lari dari Tuhan, kita harus ada dalam tangan Bapa terus-menerus. Supaya apa? Supaya hidup kita dikuasai oleh Allah, oleh Tuhan. Ulangi sama-sama sekali lagi, hidup dikuasai Allah. 1, 2, 3, hidup dikuasai Allah. Poin yang pertama itu. Dan yang kedua, mengapa kita perlu melekat, punya gaya hidup melekat seperti Yesus dengan Bapa, supaya hidup kita dikuasai atau hidup kita hidup kekal ini harusnya. Mohon maaf ini ada typo. Hidup kekal bersama Allah. Hidup kekal bersama Allah.
ayat ke-28, ada di pasal yang ke-10. Kalau saudara masih buka Alkitab, saudara, kita mau lihat sama-sama. Alkitab berkata demikian, aku, Yesus memberikan hidup yang kekal kepada mereka. Dan perhatikan, janji Yesus bilang gini, dan mereka pasti tidak akan binasa. Sampai kapan? Sampai kapan? Sampai besok? Sampai besok lusa? Sampai selama-lamanya. Dan perhatikan janji Tuhan lagi ini, seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Betapa berkuasanya tangan Tuhan, betapa berkuasanya Tuhan yang kita sembah, saudara. Saudara, memang topik ini tentang hidup kekal itu sepertinya kalau orang Kristen dengar itu kayak gatel kupingnya ya. Kayak aduh apa sih ini hidup kekal sama Tuhan. Kenapa? Karena kita belum pernah mengalami. Kalau saya khotbah tentang iman, pengharapan, sukacita, berkat, dan sebagainya. Saudara akan amin. Tapi kadang-kadang kita orang Kristen suka pilih-pilih topik khotbah. Hidup kekal kita nggak mau bahas. Kenapa? Karena belum ada satu manusia pun di dunia ini yang pernah merasakan hidup kekal. Betul atau betul? Atau ada yang sudah pernah merasakan hidup kekal sama Tuhan Yesus? Kalau saudara sudah pernah, silakan maju ke depan sini. Tapi kita nggak ada yang pernah, Bapak Ibu Saudara. Memang meskipun topik ini terasa asing, tapi saya mau ajak kita semua untuk mulai membiasakan diri dengan topik tentang hidup kekal bersama Tuhan, hidup selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus. Karena ini hak istimewa yang saudara dapat ketika saudara percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini hak istimewa yang dipunyai, yang dimiliki oleh orang Kristen. Saudara, kata kekal di sini, kalau saudara lihat di ayat ke-28, Yesus bilang aku memberikan hidup yang kekal. Di sini Yesus tidak hanya bicara tentang durasi. Durasinya tentu selama-lamanya, infinity. Tidak terhitung, tidak terukur, tidak bisa diukur dengan waktu manusia di bumi. Selama-lamanya. Tapi saudara, kata ini juga bicara tentang kualitas kehidupan yang baik. Tentang kualitas kehidupan yang baik. Jadi kalau hari ini saudara mungkin merasa hidup saudara kok nggak baik, tenang. Nanti sama Yesus, dengan Tuhan Yesus, hidup kita berkualitas baik. Kalau mungkin hari ini saudara merasa, wah hidupku baik, kualitasnya baik. Saudara, bersama dengan Tuhan Yesus ada yang jauh lebih baik. Oke? Jadi perhatikan, kata kekal di sini bukan hanya bicara durasi, tapi juga bicara tentang kualitas kehidupan yang baik. Dan di situ ada lawan katanya. Yesus bilang gini, lawan katanya ada gini kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa. Katakan sama-sama, binasa, 1, 2, 3. Binasa. Kata binasa di sini punya pengertian gini saudara, menyebabkan atau mengalami kehancuran atau kebinasaan. Apalagi gagal memenuhi harapan seseorang. Apalagi telah kehilangan sesuatu atau terpisahkan dari hubungan yang biasanya. Saudara, kalau kita baca di kitab Kejadian, saya mau bawa saudara ke kitab Kejadian, review kitab Kejadian. Kitab Kejadian ketika Allah menciptakan manusia. Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, Allah bilang apa? Mari kita jadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Allah Tritunggal. Kalau kita baca kitab Kejadian, saudara, sebelum manusia jatuh dalam dosa, sebelum Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, sebelum mereka berdua ini makan buah yang dilarang oleh Allah, hidup mereka itu dekat dengan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Saudara bisa bayangkan mereka di Taman Eden, hidup dengan Tuhan seperti saudara bisa lihat Tuhan, saudara bisa lihat saya seperti saya bisa lihat saudara juga. Mereka berinteraksi dengan Tuhan seenak itu. Tuhan apa kabar? Gimana kabarnya hari ini? Hari ini aku pengen makan pecel Tuhan, tapi lagi puasa Daniel, gimana ya Tuhan ya? Tuhan hari ini kayaknya enak barbekyuan ya. Oh dulu belum ada daging-dagingan ya saudara ya. Kayak dulu Tuhan kayaknya durian itu enak ya Tuhan, buah di situ kayaknya udah matang. Enak ya kayaknya kalau kita petik dan kita makan ya. Seenak itu Bapak Ibu Saudara hubungan mereka dengan Tuhan. Sedekat itu, seintim itu, semelekat itu. Tapi ketika mereka jatuh dalam dosa, tembok besar mulai memisahkan antara Allah, antara manusia dengan Allah. Mulai ada jurang yang sangat besar yang memisahkan antara manusia dengan Allah. Akhirnya apa? Tidak ada kedekatan lagi, tidak melekat lagi, dan itu konsekuensi dosa.
Tadi Yohanes 10 ayat 10 mengatakan, Yesus bilang gini, perampok pencuri itu mencuri, membunuh, dan membinasakan. Saudara, dosa itu bisa mencuri kita. Dosa bisa membunuh kita. Dosa membinasakan manusia. Membuat manusia akhirnya mengalami kehancuran. Dosa membuat manusia gagal memenuhi harapan dari Allah, ekspektasi dari Allah. Tadi definisinya tentang binasa. Dosa membuat kita, manusia kehilangan sesuatu. Sesuatu itu apa? Kehilangan hubungan yang intim dengan Allah seperti biasanya. Katakan sama-sama seperti biasanya, 1, 2, 3. Seperti biasanya. Jadi settingan awal Bapak Ibu Saudara perhatikan. Ketika Adam dan Hawa diciptakan, kehidupan yang biasanya adalah hidup bersama dengan Tuhan. Adalah hidup intim dengan Tuhan. Itu kehidupan yang seperti biasanya. Tapi dosa datang, manusia jatuh dalam dosa, akhirnya kita tidak bisa hidup seperti biasanya. Jadi saudara mau tahu kehidupan saudara yang harusnya seperti apa? Seperti biasanya itu bukan hidup dalam dosa. Dosa itu bukan kehidupan seperti biasanya manusia. Perhatikan Bapak Ibu Saudara, kalau kita baca Kejadian 1 ayat 26 sampai 28, lalu kita mengerti tentang definisi binasa, saudara, kehidupan manusia yang seperti biasanya itu bukan hidup dalam dosa. Jadi manusia itu bukan diciptakan untuk membunuh satu dengan yang lain. Manusia tidak diciptakan untuk mencuri milik orang lain. Manusia tidak diciptakan untuk gosipin orang lain. Enggak. Saudara tahu manusia diciptakan seperti apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Dan Allah tidak ciptakan dosa buat saudara. Dia tidak ciptakan Adam, nanti aku mau ciptakan Adam dengan dosa, ya dosa bohong lah. Hawa aku ciptakan dengan dosa nafsu lah. Makanya nanti jadinya Hawa nafsu, oke, perfect. Nah, tapi Allah ciptakan Adam dan Hawa, Allah ciptakan manusia segambar dan serupa dengan Dia, dengan Allah. Kalau misalnya seperti handphone, seperti barang elektronik, saudara ada settingan pabrik, settingan awal. Ketika saudara beli, baru buka dari kotaknya, akan ada tampilan awalnya, itu namanya settingan pabrik, settingan awal. Dan saudara mau tahu settingan pabrik saudara? Settingan pabrik saudara itu dekat dengan Tuhan. Settingan awal Bapak Ibu Saudara, ketika Dia ciptakan kita, bukan dosa, bukan nafsu, bukan kecenderungan-kecenderungan yang lain. Tapi kondisi yang biasanya adalah dalam hadirat Tuhan saja. Itu settingan awal kita. Jadi hari ini ayo kita kembali ke settingan awal Bapak Ibu Saudara. Ayo kita kembali ke settingan pabrik ketika Tuhan ciptakan kita. Settingan pabriknya adalah di dalam hadirat Tuhan. Hidup kekal bersama dengan Tuhan. Kita kembali yuk Bapak Ibu Saudara yuk. Yang sudah lama enggak berdoa cuma waktu di gereja, ayo kita sama-sama berdoa di rumah. Punya waktu pribadi dengan Tuhan. Yang enggak suka praise and worship, enggak suka muji Tuhan, kalau di gereja juga cuma diam-diam tepuk tangannya seadanya. Saudara ayo kita sama-sama semangat lagi yuk buat Tuhan yuk. Semangat lagi muji Tuhan, semangat lagi nyembah Tuhan. Yang hidupnya mungkin terasa jauh dari Tuhan, ayo kita sama-sama kembali ke Tuhan. Sama-sama kembali ke Bapa di sorga. Amin ya. Sekarang pertanyaannya gini, terus gimana caranya kita mau melekat sama Tuhan? Kan tadi sudah mengapa? Alasannya supaya hidup kita dikuasai oleh Tuhan, supaya kita hidup kekal bersama dengan Dia. Sekarang gimana caranya? Next slide boleh ditampilkan. How? Gimana caranya? Saudara, hanya ada satu caranya. Tidak ada jalan lain, tidak ada jalan pintas. Tentu dasarnya harus kita dengan Tuhan Yesus, tapi caranya cuma satu. Dan kita sudah baca di ayat yang kita akan baca di ayat ke-15, Bapak Ibu Saudara. Caranya adalah pengenalan. Caranya adalah mengenal Tuhan. Karena ayat 15 berkata demikian, yang ada di monitor. Sama seperti Bapa mengenal aku, atau Tuhan Yesus maksudnya. Aku ini di sini adalah Yesus. Dan Yesus mengenal Bapa. Dan Yesus memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Perhatikan di situ ada kata mengenal, Bapak Ibu Saudara. Ini
akan jadi topik yang akan saudara terus-menerus dengar semasa saudara hidup jadi orang Kristen. Percayalah, kalau saudara orang Kristen yang percaya pada Tuhan Yesus, saudara tidak akan pernah jauh-jauh dari yang namanya kata pengenalan. Katakan sama-sama pengenalan, 1, 2, 3. Pengenalan, dan kata ini penting. Kenapa? Karena bicara tentang sebuah perbuatan atau perbuatan seseorang yang dilakukan bukan di masa lalu, bukan yang terjadi akan di masa depan, tapi masa sekarang. Dan perhatikan, secara bahasanya mengenal itu artinya kata kerja yang aktif, bukan pasif. Jadi kalau saudara mau kenal Tuhan, saudara nggak bisa diwakilkan dengan orang lain. Saudara nggak bisa minta tolong, tolong ya salam buat Tuhan Yesus. Salam buat Tuhan ya, nanti kita ketemu, nggak bisa. Saudara kalau mau mengenal Tuhan, saudara harus kenal Dia sekarang, dan saudara harus mengenal Dia dengan aktif. Katakan sama-sama, sekarang 1, 2, 3. Katakan sama-sama aktif, 1, 2, 3, aktif. Dan saudara ketika Yesus bilang gini, Bapa mengenal aku. Yesus itu tidak sedang bicara tentang sesuatu yang di masa depan nanti. Yesus gak bilang gini kan, Bapa akan mengenal aku. Sebaliknya Yesus juga gak bicara tentang masa lalu, Bapa telah mengenal aku. Karena kalau kita bicara tentang masa lalu, artinya Tuhan kita itu bukan Tuhan yang setia. Dia hanya kenal kita di masa lalu, kita dilupakan, sudah bye-bye, selesai. Kontraknya selesai ya. Dan Yesus gak bicara tentang masa depan. Kenapa? Karena kalau kita bicara masa depan, kalau kita bicara Bapa mengenal Yesus, akan mengenal Yesus, artinya Allah kita, Bapa kita, Dia Bapa yang transaksional. Nanti kalau kita lakukan ini, baru Dia lakukan itu. Kalau kita berdoa banyak, 5 jam sehari, baru Dia berkati. Kalau kita kasih persembahan yang banyak, baru Dia kasih rumah. Bukan begitu. Bapa kita bukan itu. Tapi Yesus bilang apa? Bapa mengenal aku. Dan aku mengenal Bapa. Berarti sekarang dan aktif. Pelajarannya apa Bapak Ibu Saudara? Pelajarannya begini. Kita semua yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Laki-laki ataupun perempuan, tua ataupun muda, profesi apapun, kita perlu mengenal Dia pada masa sekarang dan harus aktif mengenal Dia. Bukan pasif, bukan diwakilkan, bukan terjadi di masa lalu saja, bukan terjadi di masa depan saja, tapi hari ini kita mau kenal Dia. Dan aktif mengenal Dia. Yang mau katakan amin. Jemaat Rehoboth Ibadah Raya 1 mau mengenal Tuhan? Mau percaya pada Tuhan? Melekat sama Tuhan? Amin saudara ya. Dan saudara, Bapa saja sudah mengenal kita. Dia telah mengenal kita. Allah itu sudah mengenal kita. Dia Tuhan kita, Dia menciptakan kita. Hari ini saudara mau nggak kenal dengan Tuhan yang menciptakan saudara? Saya mau kasih ilustrasi terakhir sebelum saya tutup. Ada yang tahu ini apa? Kaca pembesar. Ini bukan spion Bapak Ibu Saudara ya. Jangan anggap ini spion. Ini kaca pembesar. Ini kaca pembesar. Fungsinya buat apa? Untuk melihat hal-hal yang, atau tulisan-tulisan yang kecil. Gambar-gambar yang kecil. Saudara, barang ini terlihat sangat sederhana. Betul ya? Nggak butuh dicolokin listrik, nggak perlu pakai apa-apa. Begitu saudara buka dari packagingnya, dari tempatnya, dari kotaknya, sudah siap pakai. Saudara nggak perlu beli kuota, nggak perlu dicas dulu, langsung pakai. Tapi saudara, ada yang pernah pakai kaca pembesar? Pernah? Pernah pakai kaca pembesar ya? Pernah? Teman-teman, pernah pakai kaca pembesar nggak? Kalau teman-teman ini mohon dimaafkan saudara ya, kondisinya beda. Oke, Bapak Ibu Saudara, kondisinya beda, saya mengerti. Saudara, kelihatannya sederhana ya, tapi kalau saudara-saudara yang pernah pakainya nggak segampang itu loh. Kalau saudara yang pernah pakainya nggak semudah itu. Kenapa? Karena kalau saya pakai gini, dan saya berusaha melihat saudara, ini siapa ya? Burem. Nggak kelihatan, ini siapa ya? Oma Neneng juga nggak kelihatan, burem di sini. Karena saya pakainya salah. Saya taruh terlalu jauh dari mata saya. Yang harus kita lakukan apa kalau mau pakai ini dengan baik? Didekatkan dengan mata. Kok masih tetap burem?
karena objeknya masih terlalu jauh. Betul? Betul ya? Betul ya? Masih terlalu jauh ya. Jadi yang harus kita lakukan apa? Diri kita didekatkan dengan kaca pembesar ini dan kita mendekatkan diri kepada objek yang ingin kita lihat. Dan sekarang saya bisa baca, gembala yang baik, sesungguhnya aku berkata kepadamu, dan seterusnya. Akhirnya apa? Gambarnya terlihat dengan jelas karena saya pakai dengan benar. Diri saya dekatkan dengan kaca pembesar, kami mendekatkan diri dengan objek yang ingin kami lihat. Saudara tahu nggak? Ini sebenarnya gambaran kita sama Tuhan loh. Kita itu sering salah pakai cara untuk mengenal Dia. Kita sering pakai kaca pembesar ini gambarannya kita praise and worship, kita mengenal Tuhan lewat Alkitab, kita berdoa, bersekutu dengan firman Tuhan, bersekutu dengan saudara-saudara seiman kita sering salah pakai cara ini. Oh berarti caranya salah ya? Berarti kita nggak perlu praise and worship? Perlu. Tapi caranya atau motivasinya salah. Kita sering pakai cara ini dengan cara kita lihatnya dari jauh. Sehingga apa? Nggak kelihatan. Makanya kalau saudara berdoa, Tuhan kenapa ya? Dan saudara nggak dapat jawabannya atau mungkin saudara semakin nggak percaya. Berarti salah caranya saudara. Nggak mengerti maksud Tuhan, buram, masa depanku buram. Nggak kelihatan apa-apa dari sini. Yang saudara perlu lakukan apa? Dekatkan diri. Bukan hanya saudara lakukan ritual-ritual agamawi saudara. Ibadah di hari Minggu, datang ibadah 1, 2, 3 mungkin, melayani Tuhan di praise and worship, musik, WL singer, tamborin, flag, choir, ataupun jadi multimedia, diakones, bukan hanya itu. Tapi saudara, alat ini kita pakai buat mendekat kepada Tuhan. Supaya apa? Supaya saudara semakin kenal, oh ternyata Tuhan yang aku sembah itu, dia gembala yang baik ya. Dia ternyata Tuhan yang baik. Dia ternyata Bapa yang baik. Akhirnya saudara semakin kenal dengan Tuhan yang saudara sembah. Dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Saudara, bahkan Yesus menjanjikan gini. Yohanes 15 ayat ke-7, ini tentang pokok anggur yang benar, Yesus bilang gini, jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki. Bukan orang lain kehendaki, bukan orang tua saudara atau teman-teman di sini yang kehendaki, atau bukan mintalah apa yang Bapak Gembalamu kehendaki. Bukan, apa yang kamu, Anda semua, kita semua kehendaki, maka akan diberikan kepadamu. Wah, mantap ya ayat ini ya. Sangat menguatkan iman ya. Tapi jangan lupa, ini harus dibaca dari awal. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, mengenal aku, sungguh-sungguh mengenal aku, dengan cara yang benar. Maka dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa yang kamu kehendaki. Keinginan kita, saudara, dipuaskan oleh Tuhan bukan hanya untuk memuaskan daging. Bukan bahkan memuaskan daging kita, tapi untuk memuliakan nama Tuhan. Untuk semakin kenal dengan Dia, memuji Dia, menyembah Dia, dan jadikan Yesus itu sebagai satu-satunya pusat dalam hidup kita. Saudara, hari ini mari kita miliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan. Kita miliki hidup yang melekat dengan Tuhan. Seperti Yesus dengan Bapa. Dia melekat pada Tuhan. Ingat ya, di awal tadi saya sampaikan, Yesus itu Allah. Tapi ketika dia datang ke dunia, selain dia Allah sejati, dia juga manusia sejati. Artinya kalau Yesus mau dekat, bukan Tuhannya yang mau dekat, tapi manusianya yang mau dekat. Sama kayak kita, sama seperti kita. Kita perlu mendekat kepada Allah, mendekat kepada Bapa. Dan tidak bisa diukur dengan berapa kali saudara ke gereja, tidak bisa diukur dengan seberapa banyak saudara memberi persembahan. Karena hanya bisa diukur dengan apakah saudara melekat jadi satu dengan Bapa di sorga atau tidak. Tadi 2 poin yang sudah kita pelajari, hidup melekat dengan Tuhan supaya hidup kita dikuasai oleh Allah. Dan punya hidup yang kekal bersama dengan Allah. Satu-satunya cara untuk melekat kepada Dia adalah mengenal atau melalui pengenalan akan Tuhan. Tahun 2024 baru jalan 3 minggu. Masih terlalu lama untuk mengakhiri tahun ini. Masih panjang perjalanan kita di tahun ini. Tapi belum terlambat untuk kembali dekat sama Tuhan.
Belum terlambat untuk kembali melekat kepada Tuhan. Saya berdoa dan saya percaya dalam nama Yesus Bapak Ibu Saudara, kalau kita sebagai jemaat Tuhan, pribadi lepas pribadi, dekat dengan Tuhan, berkat Tuhan pasti kok diberikan. Pasti diberikan, rohani, jasmani pasti dicukupkan. Kalau gereja ini terus melekat dengan Tuhan, setia kepada Tuhan, enggak aneh-aneh, kita enggak keluar dari firman Tuhan, kita enggak keluar dari rencananya Tuhan. Saudara, bukan enggak mungkin loh kursi-kursi kosong ini dipenuhi sama Tuhan. Bukan enggak mungkin di tempat ini banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Bukan tidak mungkin semua kebutuhan gereja ini dipenuhi sama Tuhan. Asal kita semuanya dekat, melekat kepada Tuhan. Saudara mau melekat pada Tuhan? Tahun ini melekat sama Tuhan ya? Mulai melekat sama Tuhan, dekat sama Tuhan. Yang mau katakan amin? Yang mau katakan amin? Yang mau tepuk tangan yang keras buat Tuhan Yesus. Pemain musik WL Singer bisa maju depan. Kita mau sama-sama berdiri Bapak Ibu Saudara. Mari kita sama-sama berdiri pagi hari ini. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, mari miliki gaya hidup yang melekat kepada Tuhan Bapak Ibu Saudara. Melekat kepada Bapa di sorga dan kita bisa nikmati berkat-berkat Tuhan buat kita semua. Mari saudara kita datang kepada Tuhan pagi hari ini. Masing-masing dari kita, mari kita pejamkan mata, kita datang kepada Tuhan Yesus saat ini. Kita sudah dengar firman Tuhan, kita sudah belajar firman Tuhan. Mari kita buat komitmen pagi hari ini Bapak Ibu Saudara. Mungkin sepanjang tahun ini atau tahun lalu juga saudara merasa, Tuhan aku kok jauh ya dari Engkau. Kok Tuhan, kok aku enggak bisa merasakan Engkau hadir ya, padahal aku tahu Engkau ada. Pagi hari ini, mari kita sama-sama kepada Tuhan. Kita mau berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, aku mau dekat dengan Engkau. Aku mau melekat dengan Engkau Tuhan. Kita mau sama-sama bilang di hadapan Tuhan, berkata di hadapan Tuhan, Tuhan tahun ini aku mau melekat kepadamu. Tuhan tahun ini aku mau dekat lagi sama Engkau. Ampuni aku kalau aku jauh dari Engkau Tuhan. Mungkin selama beberapa tahun ini atau beberapa hari ini kita seperti anak bungsu yang lari dari papanya Bapak Ibu Saudara. Kita lari dari Tuhan, hanya menikmati berkat-berkat Tuhan saja, tapi kita lupa siapa yang memberi berkat itu. Pagi hari ini ayo kita kembali ke Tuhan Yesus Bapak Ibu Saudara. Kita kembali ke Allah kita kembali kepada Dia. Dia bukan Tuhan yang menutup dirinya, Dia menerima engkau apa adanya, Dia mengasihi engkau, Dia mencintai engkau lebih dari apapun. Buktinya Dia harus memberikan nyawanya buat engkau saudara. Supaya engkau selamat, kita semua selamat, dapat hidup kekal bersama dengan Tuhan. Pagi hari ini mari datang kepada Tuhan Yesus. Mari akui segala dosa saudara di hadapan Tuhan. Kalau saudara mungkin sudah hidup jauh dari Tuhan, akui di hadapan Tuhan saat ini. Kau lihat setiap hati kami. Lihat setiap hidup kami Tuhan. Ampuni kami kalau kami jauh dari Engkau Tuhan Yesus. Ampuni kami kalau kami lupa akan Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin waktu kami ibadah kami hanya sekedar lakukan ritual kami, ritual mingguan kami. Kami gak pakai hati kami di situ. Kami lupa memberikan kasih sayang di situ kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Biar jemaat-Mu di tempat ini kembali semangat buat Tuhan Yesus. Mengasihi Tuhan Yesus lebih lagi. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Mari mulai berdoa di hadapan Tuhan. Saudara bisa berdoa dalam roh, berdoa dalam bahasa Indonesia. Saudara bisa berdoa dalam hati. Saudara bisa mengucapkan doa tersebut dengan kata-kata saudara, dengan mulut saudara. Saudara bisa berkata-kata di hadapan Tuhan saat ini. Ya Tuhan Yesus, Engkau lihat hati kami Tuhan. Engkau tahu hati kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ada satu lagu yang mau kita sama-sama nyanyi saudara. Dan jadikan ini ungkapan hati kita untuk Tuhan kita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Amin. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
ungkapan hati kita saudara. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Panggil Bapa di sorga saat ini, sama-sama. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi, ya Aba, Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Kita mau nyanyi sama-sama sekali lagi dari awal. Jadikan ini pujian dari hati kita, saudara. Sama-sama. Ku mau cinta Yesus selamanya. Dengan segenap hati, dengan kasih sayang. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Ya Aba, ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh. Ini pujian dari hati kami ya Tuhan. Ya Bapa, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Panggil Bapa saat ini, saudara, katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. Sekali lagi dari hatimu yang paling dalam katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Sekali lagi, pakailah sesuai rencana-Mu. Pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Amin. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau lihat setiap hati jemaat di tempat ini Tuhan Yesus. Mereka yang rindu mendekat kepadamu, melekat dengan Engkau Tuhan. Beri kemampuan, beri kekuatan, beri iman yang cukup besar. Supaya kami semua Tuhan bisa tetap tahan. Walaupun ada rintangan waktu kami berusaha mendekat dengan Engkau. Walaupun ada godaan ketika kami berusaha melekat dengan Engkau. Tuhan beri kami iman yang cukup besar. Supaya kami bisa tetap berkata, Tuhan aku rindu dengan Engkau. Aku rindu kepadamu. Aku mau melekat kepadamu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Kau lihat setiap hati kami. Yang rindu akan hadirat Tuhan. Yang rindu hidupnya dikuasai oleh Tuhan. Yang rindu hidupnya hidup kekal bersama dengan Tuhan.
yang rindu hari ini betul-betul menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau lihat hati kami, Engkau lihat tangan yang terangkat, Engkau lihat tangan yang berada di hati masing-masing kami Tuhan Yesus. Engkau lihat hati kami yang terbuka hanya untuk Tuhan. Hamba-Mu berdoa buat setiap jemaat Rehoboth hari ini Tuhan. Biar Engkau lihat hati mereka, Engkau yang tahu setiap musim hidup mereka, Engkau tahu jalan hidup mereka, masa depan mereka ada di tangan Tuhan. Dan pagi hari ini kami mau serahkan hidup kami sepenuhnya kepada Tuhan. Kami mau belajar dari Tuhan Yesus yang mau melekat terus kepada Bapa di surga. Walaupun dengan natur manusianya, walaupun dengan sifat alami manusianya yang terbatas seperti kami, tetap tidak menutup kemungkinan untuk dekat kepada Engkau. Tuhan, kami mau lakukan yang sama, kami mau dekat pada Engkau. Walaupun tubuh kami lemah, walaupun kami punya keterbatasan, Tuhan kami mau melekat kepada Engkau, kami mau dekat dengan Engkau. Siapapun dari kami, laki maupun perempuan, usia berapapun kami saat ini Tuhan Yesus, profesi apapun saat ini Tuhan, kami melayani ataupun tidak Tuhan, Tuhan kami mau melekat pada Engkau, karena Engkau yang terpenting dalam hidup kami. Engkau satu-satunya figur, Engkau satu-satunya sosok pribadi yang paling penting dalam hidup kami. Engkau berharga buat kami Tuhan. Kami mengasihi-Mu, kami mencintai-Mu Tuhan Yesus lebih dari apapun. Gereja ini mengasihi-Mu lebih dari apapun Tuhan. Gereja ini hanya untuk Tuhan Yesus. Jemaat di tempat ini hanya untuk Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk berkat Tuhan, anugerah Tuhan yang luar biasa buat kami. Saat ini kami mau ambil waktu untuk menerima berkat dari Tuhan. Kami angkat kedua tangan kami buka hati kami untuk Tuhan Yesus. Mari saudara, kita mau sama-sama terima berkat dari Tuhan. Tuhan, ya Tuhan Yesus, berkati kami, curahkanlah berkat-Mu bagi gereja-Mu. Tuhan Yesus, kiranya Engkau memperluas wilayah kami, Engkau memperbesar kapasitas kami, dan Engkau menaikkan level kami ya Tuhan. Kiranya Engkau dobelkan pengurapan-Mu dan juga berkat-berkat-Mu untuk setiap kami ya Tuhan Yesus. Kiranya Engkau jadikan kami penyembah-penyembah-Mu yang menyembah dalam roh dan kebenaran, dipenuhi oleh Roh Kudus dan dipimpin oleh Roh Kudus. Jemaat Rehoboth, mari kita terima berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Yesus datang untuk kedua kalinya dan sampai selama-lamanya. Terima dengan sukacita bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.